kesempatan lagi untuk bertemu langsung dengan Pak Anies. Namun acara tidak akan mulai sampai kegiatan ini kondusif terlebih dahulu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya untuk duduk terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi saya kan teman-teman udah datang ke sini, tapi acaranya belum mulai. Dia teman-teman tahu juga untuk jangan naik ke atas panggung, gitu teman-teman, karena nanti kalau musik itu sudah coba mulai. Gitu ya teman-teman, semangat ya, semangat semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Boleh duduk, duduk. Duduk, misalnya duduk dulu. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai ketika yang di sini sudah duduk dulu. Kita ingin adil, bukan? Jangan sampai ada yang menutupi yang di belakang sana. Ya, kadang-kadang kita bilang gini, yang penting saya dapat, yang lain gak dapat gak penting. Gak boleh itu. Tolong dulu teman-teman. Kita ini mau mendesak Pak Anies, kita bakal didesak ya Pak Anies. Kenapa yang terdesak justru di situ? Ini Pak, makanya Pak, saya juga bingung. Jangan desak-desakan. Di sana desak-desakan. Duduk. Itu di belakang sana ada yang pada duduk di kursi ketutupan sampai berdiri. Duduk kok, duduk. Teman-teman semua bentar lagi nih kita mulai sedikit lagi. Ayo, kalau teman-teman udah duduk kita langsung mulai. Udah gak sabar kan mau desak Anies kan? Udah gak sabar kan mau desak Anies? Tepuk tangan dulu dong buat yang gak sabar mau desak Anies. Ini Bang Aniesnya udah di antara kita semua. Sayang banget nih kalau kita gak bisa mulai cuma gara-gara teman-teman kita yang lain gak bisa punya kesempatan yang lama untuk lihat kegiatan desak Anies ini. Jadi kalau teman-teman di belakang sana sudah duduk, kalau teman-teman sudah duduk, maka kita bisa mulai. Sebelumnya Bang Anies, mohon maaf, untuk tempat duduknya Bang Anies boleh. Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pontianak. Apa kabar? Luar biasa sekali Bang Anies. Jadi ini dari tadi teman-teman itu udah rame banget manggilin nama Bang Anies karena udah nggak sabar mau desak Bang Anies. Sampai tadi ada satu yang nanya sama saya, nanya ke saya nih, Bang moderator, Bang Anies itu SDKK tuh. Saya nanya, SDKK? Bang Anies nggak tahu SDKK?
tujuannya mau menjebak. SDKK ini adalah siap didesak kawan-kawan. Oke. Jadi teman-teman semua di sini udah ada Bang Anis nih. Bang Anis tadi dari mana Bang Anis? Ditungguin nih sampai panas banget keringetan kita semua Bang Anis. Ya, gini. Tapi ini ya, saya datang ke tempat ini. Ini mungkin salah satu. Ini barangkali ini salah satu desak Anis yang terbanyak yang ini dahsyat ini. Waduh. Luar biasa. Pontianak memang beda. Pontianak memang beda. Pontianak memang beda. Dahsyat. Dahsyat. Pasar Flamboyan. Ya. Salah satu nama pasar terindah yang saya pernah temui. Ya. Biasanya kan pasar baru, pasar minggu. Ini pasar romantis juga ya nama pasarnya gitu ya. Nah, terus dari situ habis di pasar Flamboyan, saya mampir dulu ke kopi Asia. Selesai dari situ mampir ke kampung. Nama kampungnya apa? Ini di situ. Dari sana kemudian kami bersilaturahmi dengan Uskup Agung, Keuskupan Pontianak. Jadi tadi ada jamuan makan siang dengan Bapak Uskup Agung, Monsinyur Agustinus Agus. Dan setelah selesai makan siang dengan Monsinyur Agustinus, langsung datang ke sini ke Desa Anis. Oke. Kita kayaknya nggak perlu tunggu lama-lama lagi nih. Gimana teman-teman, sepakat gak? Kita mulai aja dulu. Sepakat ya? Sepakat ya? Oke teman-teman semua. Jadi di dalam Desa Anis ini kita ada 3 segmen. Untuk segmen pertama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai isu terkini langsung kepada Bapak Anies Baswedan, dan Bang Anies akan menjawab dalam waktu 2 menit untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Kita masuk ke segmen pertama. Gimana, Nis? Ini nggak singkatan lagi ya? Nggak ada Karena Pak, saya kebetulan masih di bawah 35 tahun dan belum pernah menjadi dokter. Oke, Bang Anies. Untuk pertanyaan pertama Bang Anies, ini kan kebetulan kita di Pontianak Bang Anies, di Kalimantan Barat. Nah, yang lagi hangat di Pulau Kalimantan ini adalah adanya pembangunan IKN. Kita lihat di berita kayaknya Bang Anies dan Caimin itu ada suatu kurang serem sama IKN. Selain itu juga kita tahu di Kalimantan ini ada program food estate nih, Bang Anies. Kemarin kita lihat udah ada ini, kabarnya ada jarum ditanam di Polybag. Bang Anies juga menyampaikan bahwa katanya food estate ini tidak berpihak kepada petani. Pertanyaannya Bang Anies, jadi Bang Anies ini mau bangun apa sih di Kalimantan? Boleh? Bang Anies jawab dalam waktu 2 menit. Silakan Bang Anies. Ini pertanyaannya bagus. Mau bangun apa di Kalimantan? Karena berarti seluruh wilayah Kalimantan yang dijangkau, bukan hanya satu lokasi di Kalimantan. Itu katanya. Karena ketika kita bicara 2 hal itu, IKN satu lokasi di Kalimantan. Pertanyaan, masyarakat Kalimantan Barat dapat apa? Jangan masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Timur dapat apa? Sementara kalau kita lihat nih, saya sampai punya catatan apa yang mendasar sehingga diberikan perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau Anda punya keinginan dan kebutuhan, mana dulu yang diselesaikan? Mana dulu? Kebutuhan. Dan ketika bicara kebutuhan, tadi saya bicara juga dengan Monsinyur Agustinus, kebutuhan paling utama salah satunya adalah tentang peningkatan kualitas manusia. Kesehatan pendidikan. Saya sampai cek datanya. Datanya di 5 provinsi Kalimantan ini ada kelas yang rusak berat itu jumlahnya 10.000 ruang kelas. Okay?
79.000 itu SD, SMP, SMA sampai dengan SLB. Dan kalau dicek nih, di Kalimantan Barat sendiri itu ruang kelas yang rusak berat itu jumlahnya 28.000 ruang kelas berat. Sekarang, apakah itu perlu dibiarkan? Kalau tidak, lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki kualitas. Nih, kita ingin Kalimantan jalan-jalan terbangun dengan baik. Oke. Dan datanya nih, Kalimantan Barat ini salah satu provinsi di antara 10 provinsi yang paling banyak jalan rusaknya. Yang jalan rusak di Kalimantan nih, jumlahnya berapa? 3.700 km jalan rusak. Oke, haruskah itu dibiarkan? Gunakan dananya untuk perbaiki jalan-jalan rusak. Jadi, ketika kita bicara tentang pembangunan, pikirkanlah pembangunan untuk satu pulau, untuk seluruh penduduk di pulau ini, bukan hanya satu lokasi. Kemudian seakan-akan semua mendapatkan sesuatu. Tidak, yang mendapatkan adalah mereka yang bekerja di tempat itu. Mereka yang tidak bekerja di tempat itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya, mungkin kita bangga karena ada sebuah kota terbangun di pulau kita. Akankah kebanggaan itu mengubah nasib kita? Bereskan kebutuhan dasar, bereskan hal-hal yang memang fundamental. Dari situ Kalimantan akan maju, rakyatnya akan maju. Oh, saya belum jawab food estate. Waktunya sudah habis. Ini saya tadi mau, waktunya udah habis Bang Anies. Cuman tadi saya mau potong juga, nanti malah dipotong saya bener lanjutin. Jadi saya agak takut juga, ini rame banget Bang Anies soalnya. Pontianak memang keren banget Bang Anies, bukan dulu. Saya jawab singkat aja soal food estate ini. Teman-teman sekalian, kami lebih mendorong bukan food estate, tapi jaminan pembelian panen atau disebut dengan kontrak farming. Apa itu? Petani menanam, merawat sampai panen, dan kita berkontrak untuk membeli hasil panen mereka selama 5 tahun. Jadi petani-petani itu ketika menanam tenang. Kenapa? Karena dia tahu nanti harga jualnya dan ada ambang bawah dan ambang atas batasnya. Dan itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Kalau kita gunakan seperti food estate, apa yang terjadi? Dana itu dialokasikan untuk korporasi membuka lahan baru, mereka menanam baru, dan apa yang terjadi? Petani kita yang sudah bergenerasi tidak mendapatkan faedahnya, tidak dapat manfaat. Plus potensi kerusakan lingkungannya besar. Karena itulah kita merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Itu yang harus digeser. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bang Anies. Ini tentang kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita mau ngomongin data dulu nih Bang Anies. Dari Januari sampai Agustus 2023 itu kebakaran hutan dan lahan karhutla itu mencapai lebih dari 108.000 hektar itu di Kalimantan Barat. Ini kurang lebih Bang Anies kalau di Jakarta itu bisa mencapai 1.360 kali lipatnya wilayah Monas kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat. Nah, gimana tanggapan dari Bang Anies dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan karhutla ini? Silakan Bang Anies. Ini ya, tadi saya baca datanya itu. Ini pertanyaan dari internet ya, teman-teman besoknya yang mengumpulkan. Pertanyaan masyarakat. Oke. Gini, ketika kita bicara kebakaran, hampir selalu bicaranya pemadaman. Sesungguhnya yang kita harus kerjakan selain pemadaman, di antara periode itu adalah pencegahan. Cuman memang pencegahan itu tidak heroik. Yang heroik itu pemadaman. Padahal pencegahan itu yang menurut saya lebih penting. Jadi identifikasi siapa-siapa saja stakeholder yang paling banyak beroperasi di kawasan itu. Libatkan mereka. Bahkan dalam catatan kami, itu ada banyak organisasi non-pemerintah yang bisa dilibatkan untuk pencegahan. Catatan kita ini ada Propenbos,
ada pengawal merah putih, ada flora fauna Indonesia, ada inisiasi alam rehabilitasi. Ini semua adalah organisasi-organisasi plus masyarakat yang bisa diajak kolaborasi untuk pencegahan. Jadi anggaran harus disiapkan bukan hanya untuk pemadaman, siapkan anggaran untuk pencegahan. Memang teman-teman sekalian, mencegah kebakaran itu tidak heroik karena bisa ditunjukkan. Seperti contoh aja, ketika di tetangga sebelah ada kebakaran, pemadam kebakaran datang, selesai dia memadamkan, semua orang mendatangi, terima kasih Bapak, Ibu adalah pahlawan kami yang menyelamatkan dari kebakaran. Betul kan? Orang yang sama melakukan pencegahan keliling ke rumah-rumah, memeriksa listrik, memeriksa saluran gas, meriksa, dan berhasil mencegah. Tidak ada yang datang ke mereka dan bilang terima kasih Anda pahlawan. Betul tidak? Nah, sekarang sudah saatnya diubah. Sekarang kita harus konsentrasi pada pencegahan sehingga kita tidak harus mengalami kebakaran kita. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Anies untuk jawabannya. Luar biasa. Ini untuk membakar semangat teman-teman Dan semua. ini catatan sedikit boleh nggak nih? Boleh, Bang Anies. Kebakaran hutan itu menimbulkan asap. Iya enggak? Memang tidak cuma menimbulkan asap kan? Asapnya kemana? Ya, kalau asap meninggalkan satu tempat ke tempat lain tidak dibawa oleh JNE, tapi dibawa oleh pakai ilmu pengetahuan dan akal sehat. Bang Anies nih bisa juga nyelip-nyelipinnya dikit nih Bang Anies. Nah, jadi angin itu nggak bisa diatur ya Bang Anies ya? Panas nih di sini nggak masuk nih angin nih. Udah dibawa-bawa mulu nih sama Bang Anies. Oke, langsung kita masuk Bang Anies ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah mengenai perbatasan nih Bang Anies. Jadi Kalimantan Barat ini kan berbatasan langsung sama negara tetangga Malaysia ya teman-teman ya. Nah, karena berbatasan ini maka rawan adanya penyelundupan ilegal. Nah, belum lama ini itu ada penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, dan bahkan ada penyelundupan sisik terenggiling. Gimana kira-kira solusinya dari Bang Anies? Boleh Bang, silakan. Ya, ada lebih dari kalau tidak salah 900 km ya bentangan perbatasan. Menjaga perbatasan itu selalu menantang. Negeri yang sangat maju sekalipun, salah satu tantangan terbesarnya adalah menjaga perbatasan. Tapi itu bukan alasan kemudian kita jadi tidak berikan perhatian. Menurut saya kita harus berikan pos batas lintas negara ini alokasi sumber daya yang cukup supaya mereka bisa memainkan peran yang lebih baik lagi dalam menjaga perbatasan kita. Itu alokasi apa? Fiskal. Fiskal itu artinya anggaran yang lebih cukup sehingga mereka bisa menjaga. Kenapa ini penting? Supaya tadi yang disampaikan, illegal transfer, apakah itu barang-barang yang memang di sini bisa diperjualbelikan terbuka sampai barang yang diperjualbelikan secara ilegal. Tadi pagi saya di pasar Flamboyan, datang seorang pedagang mendatangi saya, Pak Anies, hentikan masuknya barang-barang dari Malaysia. Lalu saya tanya apa barangnya? Apa yang beliau sebutkan? Sayur-sayuran. Dia katakan sayur-sayuran yang masuk itu telah merusak pasar kami di sini. Jadi, betul ya? Ini bukan barang-barang yang high end. Ini sayur. Apakah kita tidak bisa membangun sayur itu di sini? Bisa kita tanam. Jadi, saya melihat satu itu, yang kedua pelibatan masyarakat. Bagaimana juga pelibatan masyarakat itu menjadi kunci. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kesejahteraan masyarakat di perbatasan harus ditingkatkan sehingga mereka tidak melihat yang seberang itu sebagai tempat yang jauh lebih tinggi standar sosial ekonominya. Artinya bantuan untuk permodalan, bantuan untuk usaha ekonomi mikro kecil di kawasan perbatasan harus diprioritaskan. Dulu kita pernah dengar pembangunan dari pinggiran, tapi kenyataannya yang di pinggir masih terus ada di pinggir. Nah,
kami tidak ingin berslogan, tapi kami ingin daerah perbatasan jadi prioritas untuk pembangunan ekonomi supaya mereka tidak timpang dengan sebelah. Dan penjagaan tetap selalu menantang, karena itu kita berharap bisa semesta masyarakat ikut mengawasi, melaporkan, dan kemudian pos lintas batas atau pos batas lintas negara itu punya kemampuan untuk merespon bila ada laporan, gitu ya. Baik, terima kasih Bang Anies. Jadi udah dijawab sama Bang Anies tadi ya untuk pertanyaan mengenai perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga. Oke, ini ada satu lagi nih sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Ada pertanyaan terakhir Bang Anies tentang banjir. Bang Anies. Jadi harusnya Bang Anies familiar banget lah harusnya dengan masalah banjir. Betul nggak teman-teman semua? Ini kok udah mulai lesu nih. Betul nggak teman-teman semua? Tangan dulu dong buat teman-teman pemerintah. Jadi banjir itu Pak Bang Anies itu jadi salah satu isu yang rawan juga di Kalimantan. Contohnya di Kalimantan Barat sendiri di Kapuas Hulu, Bang Anies. Itu banjir terjadi, ribuan rumah warga itu terendam, Bang Anies. Bahkan gak jarang juga ada korban jiwa karena bencana banjir itu sendiri. Nah, gimana pendapat Bang Anies terhadap bencana banjir ini dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya? Silakan Bang Anies, waktunya dulu. Ya, gini. Ada minimal dua, jangka pendek dan jangka panjang. Ketika bicara jangka panjang, maka akar masalahnya deforestasi yang itu dilakukan. Kemudian pembukaan lahan untuk apapun juga, apakah itu perkebunan, apakah itu pertambangan, itu semua membuat luasan hutan kita menurun, kawasan yang bisa menyerap air hujan menurun dan menimbulkan banjir. Itu jangka panjang harus ada kegiatan reforestasi. Tapi dalam jangka pendek harus ada ukuran keberhasilan penanganan banjir. Ketika terjadi banjir, maka berapa lama itu harus surut. Kemudian harus dibuatkan semacam pengendalian air supaya dalam jangka pendek kita bisa menekan volume banjir yang berdampak kepada masyarakat. Karena begitu volume air itu meningkat, harus ada pengendaliannya. Nah, kalau kita tidak siapkan itu, sampai kapanpun rakyat akan menderita. Jadi harus disiapkan tempat-tempat untuk penampungan, apakah itu dam, apakah itu tanggul, apakah itu bendungan, sementara sambil reforestasi dilakukan. Selama itu tidak dikerjakan akan sulit. Dan teman-teman sekalian, dengan adanya krisis iklim yang atau barangkali bisa disebut sebagai malapetaka iklim yang sekarang terjadi, volume air hujan yang turun sudah melampaui rata-rata volume sepanjang perjalanan umat manusia. Jadi kita akan menyaksikan volume air itu melampaui. Teman-teman bisa lihat tetangga kita Singapura, satu kota terendam banjir. Pernah ingat ya? Di Tiongkok, tahu-tahu seluruh kota terendam banjir. Di Jerman. Jadi kalau kita tidak antisipasi dari sekarang dengan satu reforestasi jangka panjang, jangka pendek adalah sistem pengendalian air lewat bendungan dam, maka rakyat akan mari dampaknya. Menurut saya dua hal itu perlu dikerjakan, dan saya yakin itu sulit dikerjakan oleh pemerintah daerah. Harus pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan sistem pengendalian dan juga reforestasi. Teman-teman semua, kita udah sampai nih di penghujung segmen pertama. Untuk segmen selanjutnya, kita akan minta pertanyaan langsung dari audiens. Sabar. Tapi untuk segmen setelah ini, kita akan menanyakan kepada Bang Anies pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang tidak di sini, Bang Anies. Jadi dari audiens yang nanya melalui media sosial Ubah Barat, begitu Bang Anies. Jadi kita kemarin sudah membuka kolom pertanyaan dan banyak teman-teman juga yang pengen nanya kepada Bang Anies. Nah, kita sudah memilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Bang Anies. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua. Coba jawab, Nis. Baik, Bang Anies. Jadi ada pertanyaan yang
media sosial dari Uda Barat. Pertanyaannya begini, internet di Kalimantan susah kali Bang, sinyal nggak beres. Gimana solusi Bapak supaya masyarakat Kalimantan internetnya juga cepat? Itu Bang Anies. Boleh, pertanyaan pertama dulu, silakan. Di sini internetnya lambat. Lambat. Ini kayaknya agak pakar teknologi nih Bang Anies. Gitu. Jadi kalau lambat perlu diteruskan atau perlu perubahan? Perlu perubahan. Gini. Jadi kalau soal internet, saya daripada saya yang jawab, saya akan minta namanya Bung Leon. Mana Bung Leon? Bung Leon langsung sekali. Teman-teman pernah belanja di Tokopedia? Pernah. Nah, ini yang bikin Tokopedia. Anak asli Pontianak. Nama kampungnya apa? Oh, tinggal di Gang Irian. Nah gini. Kalau soal internet, kelihatannya kalau yang jawab Bung Leon lebih kredibel dari saya. Ya, Bung Leon. Oke, terima kasih. Nah, oke. Yang pertama gini, kita lihat pemerataan internet teknologi kita kan tidak terlalu bagus ya, benar nggak? Tidak semua orang bisa diakses, apalagi orang-orang yang di luar. Kan? Nah, sudahlah aksesnya tidak merata, internetnya juga lambat kan? Benar kan? Ya. Bahkan ada data nih, ada yang bikin World Bank bikin mempublikasikan informasi. Indonesia itu kecepatan internetnya ya, dari 143 negara kita peringkat ke-96. Waduh, pelan sekali ya. Terus rata-rata kecepatan internet di dunia itu 42 Mbps megabit per second, kita cuma 23. Iya kan, kecil banget. Nah, apa yang kita lakukan? Ini komitmen dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, kita bikin program namanya Pinternet. Oke, ini sudah disiapin sama teman-teman. Sudah disiapin sama teman-teman di Jawa Barat dari teman-teman yang mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin juga. Apa? Yang pertama ya. Yang pertama itu kita akan memberikan kuota yang mewah banget buat teman-teman semua, terutama buat mahasiswa ya. Kuotanya itu 30 giga. Oke. Nah, yang kedua, kan tadi internet lambat kan? Coba teman-teman bayangin gimana kalau rata-rata kecepatan internet yang teman-teman dapatkan adalah 100 Mbps. Bisa nggak? Bisa, karena apa? Karena kita cuma bangun, kita nggak lihat kualitasnya. Gimana kualitasnya? Yang paling cocok untuk negara kepulauan di Indonesia itu kan mobile ya, wireless ya. Nah, kita harus perhatikan itu namanya manajemen frekuensinya. Jangan cuma dibangun, kalau frekuensinya kita tidak atur dengan baik, spesifikasinya tidak cocok untuk kecepatan internet, baik itu 4G maupun kemudian 5G, ya kita mau mencapai itu susah. Tapi kita yakin Pak Anies dan Pak Muhaimin punya komitmen untuk itu, kita bisa capai 100 Mbps rata-rata ya teman-teman sekalian. Oke, terakhir kita mau 100% desa-desa bisa tercapai 100% di cover oleh koneksi internet semuanya. Jadi bayangkan kalau nanti di puskesmas itu 100% koneksi internetnya ada. Amin. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Anies dan teman-teman. Terima kasih. Ini makasih Bang Leon. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan, kesetaraan kesempatan itu membuat potensi bisa berkembang. Tapi ketika kesempatannya tidak setara, potensinya tidak bisa berkembang. Nah, begitu ada akses internet, maka semua yang punya terobosan, inovasi, aktivitas komersial itu bisa tersambungkan kepada pasar yang sangat luas. Karena itu kepentingannya bukan hanya untuk proses pembelajaran, tapi juga untuk aktivitas perekonomian, di samping untuk aktivitas leisure itu aktivitas ya menikmati hiburan dan lain-lain. Oke, cukup.
Terima kasih Bang Anies. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa dapat kuota di 30 GB, cuman yang dipakai main Mobile Legends. Nanti habis nggak jadi buat belajar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bang Anies, pertanyaan kedua ini tentang debat cawapres nih, Bang Anies. Emang kenapa? Jadi Bang Anies di debat cawapres kedua, Cak ini menyampaikan bahwa akan menggeser prioritas pembangunan. Jadi daripada membangun IKN, lebih baik menjadikan pembangunan 40 kota yang setara dengan Jakarta. Di sisi lain, pembangunan IKN ini, Bang Anies itu menggunakan APBN. Kita nonton juga kemarin Bang Anies di debat cawapres. Salah satu cawapres dari pasangan lain, Pak Mahfud MD, yang mana notabene beliau adalah menteri juga, mengatakan bahwa belum ada investor yang melakukan investasi untuk pembangunan IKN. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Bang Anies, dan kira-kira bagaimana sih konsep pembangunan 40 kota setara Jakarta itu untuk dapat diwujudkan dalam 5 tahun ke depan? Bang Anies silakan 5 menit. 2 menit. Kami tidak berencana membuat kota baru, bukan. Kenapa kita mengantisipasi pembangunan peningkatan kota-kota di Indonesia, di upgrade kira-kira 40-an kota? Karena urbanisasi akan terjadi dan sudah terjadi. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050, 27 tahun lagi, 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Bahkan ada yang menyebut 75%. Nah, urbanisasi ini akan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bila kita tidak segera melakukan upgrade atas kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, maka yang terjadi adalah kota-kota itu akan mengalami problem seperti Jakarta pernah alami. Apa? Problem sanitasi, problem pengelolaan air bersih, problem pengelolaan limbah, problem pengelolaan transportasi, problem pengelolaan lahan untuk tempat tinggal. Kenapa? Karena tidak direncanakan terjadi kedatangan orang begitu banyak di kawasan perkotaan. Kita sering kalah itu bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena kita tahu tren urbanisasi ini akan terjadi, maka 40-an kota di seluruh Indonesia di-upgrade. Di-upgrade apanya? Yang saya sebutkan tadi. Siapkan transportasi umum untuk semua tempat. Di-upgrade fasilitas air bersihnya. Di-upgrade fasilitas pengolahan limbahnya. Di-upgrade terkait dengan sanitasinya. Supaya kota-kota ini siap untuk menjadi rumah bagi begitu banyak orang di dekade-dekade ke depan. Itulah antisipasi kita ke depan. Dan kita akan mengantisipasi urbanisasi itu sebagai sesuatu yang akan terjadi supaya tidak mengalami seperti yang kami alami di Jakarta. Lalu yang tidak kalah penting, kita harus ingat urbanisasi itu tidak masalah. Yang masalah selama ini itu Jakartanisasi. Orang berbondong-bondong ke kenapa? Karena di Jakarta perekonomiannya luar biasa besar. Dengan dibangun upgrade ini kota-kota 40-an, maka penggerak perekonomian bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi lebih dari 40 kota di seluruh Indonesia menjadi penggerak perekonomian. Jadi ini namanya melebarkan jangkauan mesin penggerak ekonomi. Kalau kita tidak lakukan itu, maka pusat perekonomian akan berada di Jawa, dan khususnya di Jawa bagian utara, di Jawa utara khususnya di bagian barat. Nah, inilah yang mau kita lakukan. Begitu kota-kota itu dibangun, apa yang terjadi? Kegiatan investasi akan berdatangan, kegiatan usaha akan terus berjalan. Kenapa? Karena infrastruktur dasar disiapkan. Selama ini yang dipikirkan infrastruktur makro, infrastruktur mikro terlewatkan. Infrastruktur mikro itu apa sih? Air bersih, saluran gas, listrik, internet, pembuangan air, pengolahan limbah, itu infrastruktur mikro. Itu yang akan kita bangun. Dan kami yakin
dengan anggaran yang setara seperti yang digunakan untuk membangun satu titik namanya Nusantara, bila itu dimanfaatkan untuk lebih dari 40 kota, kita bisa mengubah 40 kota Indonesia. Jadi jangan membayangkan membabat lahan untuk bikin satu kota, bukan. Tapi termasuk Pontianak di-upgrade menjadi kota yang lebih baik. Teman-teman semua, jadi Pontianak mau di-upgrade nih, kata Pak Anies. Teman-teman semua mau di-upgrade nggak Pontianak? Tepuk tangan dulu dong untuk Pontianak. Oke, Bang Anies, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Belakangan ini kita mendengar ada kabar duka, Bang Anies. Jadi adanya ledakan smelter di kawasan di Morowali, di kawasan PT Indonesia Morowali di Sinopar. Di mana dalam musibah ini 59 karyawan menjadi korban dan 13 diantaranya meninggal. Bagaimana tanggapan Bang Anies mengenai kejadian ini dan juga mengenai konsep hilirisasi yang sedang dicanang-canangkan oleh beberapa orang? Silakan Bang Anies. Begini, teman-teman. Kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena memang di luar kendali atau itu karena tidak ada antisipasi untuk keselamatan. Karena itu menurut saya harus ada investigasi yang lengkap. Bila ini terjadi karena ada perencanaan yang meleset, bila tidak memperhitungkan faktor risiko, maka yang bertanggung jawab harus mendapatkan hukuman yang setara. Karena keselamatan kerja itu nomor 1. Kadang-kadang banyak yang mencoba memikirkan yang penting keuntungan yang meningkat daripada memikirkan keselamatan kerja. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Itu yang harus diubah. Jadi ini kalau saya sebut namanya gejala. Penyakit utamanya adalah belum memprioritaskan keselamatan. Apalagi aktivitas-aktivitas di dalam pertambangan seperti ini, itu aktivitas yang tidak selalu bisa dimonitor oleh orang luar. Dan mereka yang bekerja jarang pergi keluar. Karena itulah kemudian monitoring itu menjadi sangat berkurang. Menurut saya harus ada ketegasan. Dan penting untuk kita tegaskan, semua proyek-proyek yang menyangkut pertambangan dan lain-lain harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Jangan justru malah menjadi tempat bekerjanya tenaga asing. Jadi kita harus, kalau menurut saya ini, audit keselamatan kerjanya diaudit, jaminan pekerjaannya diaudit, kemudian memastikan bahwa benefit yang diberikan kepada para pekerja itu diterima dengan adil. Kalau itu dilakukan, maka kita akan berikan kesetaraan. Yang kedua, yang tidak kalah penting, audit tenaga kerja asing yang berada di sana dan memastikan tidak boleh ada yang ilegal yang berada di sana. Yang menyakitkan adalah begini, orangnya keterampilannya sama, tugasnya sama, tapi yang asing dibayar lebih mahal daripada yang Indonesia. Ini menurut saya tidak fair, dan ini yang harus diubah. Jangan sampai kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Kita harus bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Gitu ya. Terima kasih Bang Anies. Setelah ini kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih di segmen ini. Tapi teman-teman semua masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang debat cawapres. Sekarang kita mau nanyain tentang statement Caimin nih, Bang Anies. Kok ada yang tahu tadi? Oke, masuk pertanyaannya adalah Caimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja. Emangnya Bang Anies berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Kalau boleh tahu, emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa?
yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti ini benar. Oh, sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebutnya? Jadi kita ingin agar tahu teks rasio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Terus saya awal lagi nih Mbak Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Waduh. Oke, jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua, lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Anies. Boleh untuk segmen ini tepuk tangan dulu dong. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih. Ini kok udah mulai siap-siap banget kan? Sabar, tahan dulu. Jadi gini, di segmen yang selanjutnya teman-teman semua, kita akan memberi kesempatan untuk beberapa teman-teman yang hadir di sini menanyakan langsung, duduk di kursi saya, menanyakan langsung kepada Bang Anies pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu teman-teman semua, dengar dulu dong, sabar. Selain itu teman-teman, buat 2 pertanyaan yang paling oke bakal dapat kaos langsung nih dari panitia semuanya. Udah siap belum buat masuk segmen terakhir? Udah siap belum? Tepuk tangan dulu dong. Kita masuk ke segmen terakhir. Tanyain Anies. Sabar. Tangannya di bawah dulu. Kalau tangannya di atas nggak dipilih nih. Sabar. Tangannya di bawah. Yang tangannya di atas nanti nggak dipilih. Tangannya di bawah. Bapak, ibu, abang, kakak. Ayo. Di 1 yang ketiga. Hitungan 1 yang ketiga. Angkat tangan. Akan saya tunjuk. Nah, ini. Teman-teman semua, ayo biar kita efektif. Bang, duduk bang. Ya, kita tunggu dulu ya. Sabar teman-teman. Yang minta akan dikasih dulu. Kita hormati teman-teman yang ikut sama aturan. Oke teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Hitungan 1 yang ketiga. Ya, hitungan 1 yang ketiga. Hitungan 1 yang ketiga ya teman-teman semua ya. Hitungan 1 yang ketiga. 1. Jangan angkat dulu dong. Tangannya di bawah, jangan curang, tangannya di bawah. Tenang aja teman-teman semua. Nanti saya akan pilih dari masing-masing bagian. Ini semuanya dapat, di tiap bagian dapat. Jadi jangan takut saya nggak lihat, tenang aja.
saya bakal lihat. Jadi tiap bagian nanti dapat. Dari bagian ini dulu, ya. Satu. Oh, sabar. Satu. Boleh, Mbak, silakan maju ke depan. Sabar, jadi nanti dari bagian sini dulu, lalu nanti dari bagian sini, baru nanti dari bagian belakang kita pilih. Gimana teman-teman, sepakat? Sepakat ya? Adil ya? Adil? Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, sebelum kita mulai, waktu untuk bertanya 1 menit dan akan dijawab selama 2 menit oleh Pak Anies. Nanti kalau misalnya masih mau ada tanggapan, boleh dalam 1 menit dan Pak Anies akan membalas selama 1 menit. Silakan Mbak, perkenalan terlebih dahulu dan silakan bertanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan dulu. Mungkin pertanyaan saya ini udah saya rangkum, tapi jika lebih dari 1 menit saya minta maaf. Perkenalkan, nama saya Wina Waledini. Saya biasa dipanggil Wina. Usia 27 tahun. Saya berasal dari kota Mempawah, yang jika ditempuh dari kota Pontianak kurang lebih 2 jam pakai sepeda. Jadi Pak, penjelasannya gini Pak, beberapa waktu lalu sampai saat ini, tepatnya sejak saya bisa menyuarakan hak suara saya ke TPS, saya selalu bertanya kepada orang di sekitar saya, terutamanya keluarga, teman. Waktunya udah habis. Ya, langsung pertanyaan. Jadi pada intinya saya selalu tanya siapa pilihan pemimpin yang mereka pilih. Secara saya simpulkan 50% dari itu menjawab pilihannya masing-masing dengan argumentasinya. 35%-nya mengatakan seperti ini Pak. Dalam bahasa Pontianak, siapapun presidennya tak akan ngaruh. Jadi intinya yang dia dirujak yang di dalam politik itu pengusung partai itu yang akan terpilih. Katanya seperti itu Pak. Terus 15%-nya itu golput. Dengan argumentasi yang saya ingat seperti ini. Jika saya memilih dia, berarti saya bersaksi dan menjadi orang yang berdosa jika pemimpin tersebut tidak membuktikan janjinya. Jadi apa tanggapan Bapak dari pendapat tersebut dan bagaimana cara atau solusi langkah Bapak untuk meyakinkan kembali kepada rakyat Indonesia ini untuk mempercayai pemerintahan sekarang ini? Terima kasih. Ini Wina ya, makasih Wina. Kita setiap 5 tahun sekali itu berhenti sejenak menentukan siapa yang memimpin 5 tahun ke depan, ya. Dan ketika 5 tahun ke depan kita akan menentukan siapa yang akan kita berikan amanat. Nah, ketika kita berbicara tentang siapa yang mau diberikan amanat, baik bagi kita nih sebelum memilih untuk melihat apakah di antara orang-orang yang dicalonkan kita bisa mengetahui rekam jejaknya. Bila dulu dia bisa memberikan apa yang dia rencanakan, maka insya Allah besok akan bisa. Bila dulu dia berjanji dan tidak menuntaskan, maka besok juga akan berjanji dan tidak menuntaskan. Nah, tapi jangan sampai karena yang pernah dulu bekerja tidak menuntaskan janjinya, lalu kita menghukum orang lain akibat pengalaman kita. Itu nggak fair dong, betul ya? Nah, jadi usul saya ini adalah kesempatan. Dan bila kita memilih untuk tidak ikut-ikut, maka yang akan menentukan hasilnya yang ikut-ikut. Ikut-ikut tuh. Jadi misalnya nih, 100% penduduk yang ikut memilih hanya 40%, maka 40% nih hasilnya gak bakal dengan bilang oh 60% gak ikut. Tidak, hasilnya adalah pilihan orang yang 40%.
Nah justru menurut saya teman-teman seperti Mina dan lain-lain yang peduli tentang ide, peduli tentang gagasan, peduli tentang Indonesia, justru mereka yang harus mewarnai pilihan. Jangan sampai pilihan itu justru dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak mau pilihan kecil. Apa yang terjadi? Bila itu muncul, yang punya logistik banyak, yang akan bisa membentuk opini karena banyak sekali orang yang tidak ikut di dalam pola-pola seperti diskusi ini. Ya, itu yang ada. Dan juga mohon maaf, tapi karena kita malam jadi tidak ada tanggapan kan, kita mau lagi untuk ke penanya selanjutnya. Terima kasih banyak untuk dulu. Nah, sabar. Dulu ya. Dulu ya. Sekarang kita mau ke bagian sini. Sabar dong, tangan gua dulu. Oke. Satu, sabar. Yang tangan di atas kita kayak ini. Sabar. Satu. Waktunya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perkenalkan saya Ibu Fazin Pak dari Sekadau, Kalimantan Barat ini. Ibnu Fazin, ya. Mewakili petani kelapa sawit Pak. Dan saat ini di Kalbar, komoditas penopang ekonomi Kalimantan Barat adalah kelapa sawit. Dulu karet, namun karena karet sudah tidak sustainable lagi, jadi sekarang komoditas beralih ke kelapa sawit. Yang ingin kami sampaikan, aspirasi kami adalah saat ini petani kelapa sawit itu begitu tertekan dengan pajak yang begitu besar dan potongan-potongan atau pungutan-pungutan yang memberatkan bagi petani sawit, sehingga harga komoditas itu hampir tergerus oleh potongan tersebut. Di antaranya yang paling besar adalah potongan di PE atau pajak ekspor. Nah, pajak ekspor ini terkumpul di BPDPKS, dana terkumpul 178 triliun. Kembali ke petani itu tidak sampai 10 triliun, dan itu untuk mengakses untuk mengakses dana tersebut sangat bersulit. Harapan kami ketika jadi Bapak nanti menjadi presiden, berbuat adillah kepada kami. Harapannya adalah dari dana BPDPKS itu kami bisa mendapatkan BPDPKS, Badan Pengumpul Dana Badan Pengimpun Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, jadi waktunya sudah habis. Harapan kami adalah agar kami diperlakukan secara adil seadil-adilnya, tidak diberikan pajak yang besar itu tadi, dan pupuk subsidi dikembalikan. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bung Ibnu dan Ibu tadi yang penuh semangat. Duduk Bu, apa Bapak? Teman-teman, kalau ada orang penuh semangat, kita harus hargai dan hormati. Bangsa itu membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Kita nggak butuh orang yang loyo, luai, Nah, ini gini. Pertama, kami ingin tata niaga itu dibuat menjadi sehat. Okay? Yang kedua, perpajakan yang adil. Karena ini keluhan bukan hanya pada petani sawit saja. Bahkan nelayan-nelayan pun itu memiliki concern yang sama soal perpajakan ini. Lalu khusus untuk BPD PKS, ini nanti kita akan koreksi sama-sama supaya lebih berkeadilan. Prinsip kami, ini kami sampaikan pada semua. Kami ingin setiap peraturan yang dibuat bisa menjawab sebuah pertanyaan sederhana, bahwa peraturan ini memberikan rasa keadilan.
Seringkali ketika peraturan dibuat, pertanyaan itu tidak ada, sehingga bikin peraturan saja tanpa memikirkan ini adil atau tidak. Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Negara itu tugasnya adalah memakmurkan dengan mengolah semua sumber daya yang ada. Itu prinsipnya, begitu. Insya Allah kami bawa aspirasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita move ke belakang ya. Sabar. Tangan di bawah dulu. Tangan di bawah dulu. Sabar dah. Tuh. Satu. Sabar. Ulangi lagi. Satu. Sweater warna putih boleh, silakan. Silakan salah, maju. Silakan namanya, tanya selama 1 menit, mohon Anda tidak melebihi waktu 1 menitnya. Silakan. Jadi saya membawa aspirasi dari teman-teman tenaga medis, Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bakal saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara Bapak bisa menjamin tentang kesehatan di Indonesia lebih lanjut lagi. Terutama terkait dengan penyakit yang menular, penyakit yang tidak menular, dan terkait dengan bagaimana pemerataan tenaga medis di seluruh Indonesia. Yang kedua, Pak, bagaimana Bapak bisa menjamin hak kami untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih selanjutnya, Pak? Jenjang lebih lanjut, dan bagaimana juga cara kami, Pak, untuk mendapatkan kepastian hukum, Pak, ketika nanti kami menjadi seorang tenaga medis. Dan juga tadi ada titipan pertanyaan dari teman saya, apakah Bapak bisa mengesahkan tentang undang-undang kefarmasian, Pak? Begitu, Pak. Mungkin sekian dari teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Boleh, Pak Anies dijawab sama Donian. Bung Kafa, yang saya hormati, teman-teman, mana tadi? Dia bawa tulisan ini. Dan saya, bukan soal tulisannya, dia memikirkan betul bahwa saya akan berada dalam sebuah kompetisi dan saya harus menunjukkan faktor diferensiasi dibanding yang lain. Ini mana dia nih? Ini namanya marketing tools. Dan aku dia langsung dapat kesempatan. Bung Kafa, apa yang tadi Anda sampaikan tentang ini beberapa yang tadi disampaikan, tapi saya ingin jawab dulu terkait dengan penyakit menular. Begini, di dalam menyusun program, pemerintah itu punya kewenangan, tapi belum tentu punya keahlian. Jangan sampai punya kewenangan dianggap punya keahlian. Jadi harus bagaimana? Kesehatan masyarakat itu ada ilmunya, dan ilmu itu harus digunakan dalam menyusun program. Jadi itulah yang kami gunakan ketika kami bertugas di Jakarta. Maka penyusunan program itu melibatkan para ahli, dan para ahli itu menyusun, lalu melibatkan juga stakeholder terkait. Nah, siapa ujung tombak? Kawan-kawan sekalian, salah satu ujung tombak yang bisa digunakan adalah kader Posyandu, kader PKK yang berada di ujung tombak masyarakat, yang mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan yang punya dua sifat, promotif, preventif. Ketika sampai pada kuratif, nah itu baru nanti tenaga kesehatan. Tapi yang dua ini kita harus lakukan. Isi programnya kita harus bekerja sama dengan teman-teman para pakar, khususnya pada kesehatan masyarakat. Kemudian
soal pendidikan. Saya melihat pendidikan untuk keahlian di bidang kesehatan ini harus ada dukungan fiskal dari negara. Karena kalau tidak, untuk mengikuti pendidikan kedokteran ini biayanya mahal. Dan ketika biayanya mahal, maka bila itu dilakukan oleh pribadi, dia akan memandang ini sebagai investasi pribadi. Karena investasi pribadi, setelah lulus dia harus mencari keuntungan untuk mengembalikan investasi pribadinya. Tapi bila yang mengeluarkan anggaran itu negara, maka negara melakukan investasi dengan cara mendidik anak-anak muda untuk memiliki keahlian di bidang kedokteran, dan lalu mereka nanti mengembalikan investasi negara dalam bentuk memberikan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Jadi, saya termasuk yang berpandangan biaya pendidikan itu atau pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, tapi dipandang sebagai investasi. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan manfaat besok. Nah, sekarang kita menyaksikan pendidikan kedokteran ini biayanya mahal, ditanggung sendiri. Efeknya yang bisa masuk fakultas kedokteran adalah mereka yang berasal dari keluarga yang mayoritas di situ, bukan semua, tapi mayoritas. Nah, kita berkeinginan agar bidang ini kita berikan investasi yang cukup dan mengurangi beban Anda. Kemudian soal undang-undang kefarmasian nanti kami lihat, tapi intinya adalah kita ingin keluar aturan itu, satu, dia memberikan rasa keadilan, dua, dia bisa memberikan kebermanfaatan yang setara, tiga, dia berikan kepastian hukum. Tiga itu kita berikan. Tidak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Kafa. Kita tepuk tangan dulu untuk Bang Kafa. Satu lagi, sabar. Turun dulu, tenang. Belum selesai, tenang. Duduk Bang, duduk dulu Bang. Duduk dong, beradil dong. Kalau teman-teman berdiri, nanti saya nggak bisa lihat yang di belakangnya. Nggak adil dong, duduk dulu. Duduk dulu. Oke teman-teman, saya akan milih dari bagian sini pertama. Ya, duduk, semuanya duduk. Oke, satu yang ketiga ya. Satu. Di belakang ada ibu-ibu yang pakai masker, pakai kerudung di sana. Boleh, silakan Bu. Kita tenang, teman-teman tenang. Mohon dikasih jalan untuk ibunya, teman-teman di sana mohon dikasih jalan. Mohon dikasih jalan teman-teman. Oke, mohon dikasih jalan. Mohon dikasih jalan. Mohon dikasih jalan. Mohon dikasih jalan. Ibu silakan duduk di sana. Memperkenalkan diri. Boleh waktu 1 menit untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh Pak. Silakan. Terlebih dahulu teman-teman mohon tenang, kita menghargai ibu yang sedang bertanya di depan. Mohon tenang terlebih dahulu. Silakan Ibu. Saya kali ini mewakili emak-emak lah. Oke kan? Ya, konsentrasi kita Progres 1945 itu telah mengamanatkan. Sebut saja nama saya Aisyah, Pak. Aisyah. Saya ibu rumah tangga yang kebetulan memiliki anak berkebutuhan khusus, Pak. Saya melalui UUD 1945 dalam mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan, dan selanjutnya tiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar
dan negara wajib menyediakannya. Benar apa? Data yang saya baca adalah dari website Kompas kan terdapat pada tahun 2022 terdapat 2,2 juta anak yang memiliki kebutuhan khusus dan 12,26 anak yang hanya mendapatkan pendidikan formal. Saya yakin bahwa keadaan ini bukan karena tidak paham orang tua, tapi karena minimnya akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Di Pontianak sendiri itu belum ada sekolah kebutuhan khusus yang dijamin oleh pemerintah. Yang ada itu hanya sekolah swasta, juga sekolah inklusi yang swasta. Bahkan sekolah inklusi negeri itu belum ada, Pak, di sini, Pak. Yang ada itu sekolah berkebutuhan khusus swasta dan sekolah inklusi yang milik swasta, yang biayanya sebut akses oleh kami. Saya memimpikan di Pontianak dan kota-kota beberapa kabupaten lainnya memiliki sekolah kebutuhan khusus yang dibayar oleh pemerintah dan juga di sekolah inklusi, Pak, yang bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Yang saya tanyakan padahal ya, anak-anak ABK ini kan terkadang bisa sukses, banyak di antara mereka yang karena mendapatkan akses pendidikan yang layak, mereka bisa jadi sarjana, bisa mandiri, bisa jadi dokter. Jadi tadi kembali, jangan hanya orang-orang mampu, Pak, yang bisa akses ini, terutama yang masyarakat menengah ke bawah, sulit mendapatkan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Dan yang saya tanyakan adalah apa komitmen Bapak, apakah Bapak concern terhadap mereka, dan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk supaya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya hak yang sama atas pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaan. Bu Aisyah, terima kasih. Ini Bu, kami menjadikan program kesetaraan itu sebagai inti dari perjuangan kita. Itu salah satunya. Dan baru minggu lalu kami bersama dengan masyarakat penyandang disabilitas berbicara tentang kesetaraan bagi mereka. Tapi kami tahu ada warga difabel, ada penyandang disabilitas. Nah, kita ingin apa yang kita kerjakan di Jakarta itu teruskan secara nasional. Apa itu? Namanya di Jakarta itu kartu penyandang disabilitas. Dengan kartu itu, maka mereka mendapatkan akses transportasi, mendapatkan akses untuk bantuan. Nah, yang kami ingin kerjakan ke depan, apa yang tadi Ibu sampaikan, pendidikan itu dibutuhkan oleh semua, termasuk oleh penyandang disabilitas, termasuk anak-anak difabel. Ketika negara belum bisa memberikan, maka negara bisa membantu membiayai agar yang diberikan oleh swasta bisa mereka rasakan juga, supaya kita juga tidak harus selalu mendirikan sekolah khusus untuk teman-teman difabel. Kalau yang menyelenggarakan swasta ada di situ, berikan bantuannya, bentuknya, biayanya, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan walaupun itu dari swasta. Prinsipnya negara jangan pernah memilah-milah mana swasta, mana negara, mana negeri. Kenapa? Oh, dua-duanya mendidik anak Indonesia kok. Nah, kita itu kadang-kadang segalanya serba mau dinegerikan, Bu. Dan segala ujungnya malah nggak jadi-jadi itu sekolahnya. Betul kan? Bikin sekolah itu kan perlu waktu. Sementara anak-anak itu perlu sekolahnya sekarang. Bahkan kadang-kadang perlu sekolahnya kemarin, bukan besok. Jadi kami melihat membantu pembiayaan untuk anak-anak sekolah di tempat yang sudah ada. Dan program mainstreaming harus didorong supaya sekolah-sekolah yang misalnya sekolah inklusi istilahnya atau mainstreaming, di mana teman-teman penyandang atau difabel dengan teman-teman non difabel itu berada di dalam satu institusi pendidikan yang sama, dan itu bisa dikerjakan bila kita memberikan bantuannya supaya sekolah-sekolah terdekat bisa menyiapkan tenaga khusus untuk bisa mendampingi, karena anak-anak difabel ini mereka perlu guru ekstra, perlu ada yang bisa mendampingi dengan baik, dan itu tanggung jawab negara. Itu insya Allah akan kita kerjakan. Kami akan sampaikan 4 hal. Ada 4 kelompok: penyandang disabilitas atau difabel, yang kedua lansia, ketiga anak-anak, keempat perempuan atau khususnya ibu hamil. Bila 4 ini diberikan perhatian serius, yang lainnya akan terbereskan. Gitu. Terima kasih.
cukup jawabannya. Kebetulan karena kita sedang berbicara tentang difabel, maka terakhir kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel yang ingin bertanya. Boleh, boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman difabel ada yang ingin bertanya? Diperbolehkan. Silakan. Boleh. Waktu bertanya ini 1 menit Pak, dan akan dibuat selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Hendra Lesmana. Saya relawan untuk disabilitas. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang Dini Hendra Lesmana dari relawan Anies untuk disabilitas. Alhamdulillah di sini kami lengkap Pak. Ada yang tunarungu, tunanetra, dan akan kami ini tunadaksa. Yang nggak ada tunagrahita aja. Alhamdulillah. Di sini kami menanyakan program apa 100 hari Bapak menjadi presiden untuk disabilitas. Itu pertama. Yang kedua, yang saya pernah temui Pak di lapangan, yang saya kasihan itu buat kawan-kawan disabilitas itu yang luku layu. Asli Pak, dari itu kalau dia melanjutkan dia itu sampai dia berprestasi remaja itu luku layu. Jadi mohon Pak untuk kawan-kawan disabilitas yang luku layu itu mohon diperhatikan dengan serius. Dan juga Pak, mohon untuk acara ini tolong untuk suara untuk kawan-kawan apa yang tunarungu tidak jelas Bang. Tolong ada penerjemahnya biar kawan-kawan tunarungu bisa mencerna apa yang kita bicarakan pada hari ini. Itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hendra, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman penyandang disabilitas yang memilih hadir bersama kita. Saya kasih tepuk tangan buat mereka semua. Ya, kami akan memperjuangkan itu, dan ini salah satu tadi saya sampaikan sebelum ini, salah satu program prioritas kita dan justru untuk itu. Jadi kami ingin agar fasilitas yang diterima oleh penyandang disabilitas ini membuat bisa berkembang, dan ini akan kita kerjakan sesegera mungkin. Jadi melibatkan komunitas. Kenapa? Yang paling tahu kebutuhan adalah teman-teman penyandang disabilitas. Bagi teman-teman tunadaksa, tunarungu, kawan-kawan yang kawan tuli, itu semua membutuhkan hal yang kami belum tahu. Karena itu justru melibatkan. Dengan begitu kebutuhannya bisa dipenuhi. Kalau disusun oleh mereka yang tidak tahu kebutuhan, banyak melesetnya nanti. Betul ya? Itu yang kita ingin lakukan sama-sama. Jadi yang nomor 1 adalah terkait pendidikan. Yang kedua adalah penyiapan untuk bisa hidup mandiri. Supaya bisa hidup mandiri, bisa bekerja, hidup mandiri lah intinya. Mau bekerja untuk orang lain, mau berusaha, tapi bisa hidup mandiri, punya keterampilan dan punya kemampuan untuk mobilitas. Bila itu diberikan, maka teman-teman saya yakin bisa tumbuh berkembang dengan potensi yang dimilikinya. Jadi itu yang menjadi prioritas kita. Gitu ya. Terima kasih. Bapak kembali, ini ada kemeja untuk Bapak Spanduk Rakyat Apit Anies Baswedan. Ini untuk Bapak, silakan Pak. Oh enggak, Pak.
Jadi kemeja ini dari relawan Pak yang terinspirasi akan spanduk rakyat. Nah disinilah diberikan kemeja spanduk rakyat. Baik, teman-teman semua. Tepuk tangan sekali lagi, bro. Terima kasih teman-teman semua. Sebelum teman-teman semua, kita pasti pengen untuk semua teman-teman bisa bertanya pasti. Tapi teman-teman semua, kita mengingat waktunya sudah selesai, maka kita sudah tidak punya jatah lagi untuk bertanya. Namun teman-teman semua, sebelum selesai, saya ada untuk teman-teman yang tadi sempat bertanya. Setelah ini mohon untuk ke panitia karena akan ada kaos ya, begitu kaos dari teman-teman panitia untuk penanya. Lalu yang kedua adalah kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bagaimana strategi dari tim kampanye Amin, bagaimana dapur dari tim kampanye Amin, besok akan ada acara local room timnas yang dihadiri langsung oleh Bapak Leon di Port 99 jam 10 pagi. Jadi teman-teman bisa hadir ke sana untuk bertanya lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman masih ada mau ditanyakan bisa ditanyakan besok langsung oleh Kapten Timnas Amin Leon besok di Port 99 jam 10. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Amis untuk memberikan closing statement kepada teman-teman di Pontianak. Amis silakan memberikan closing statement untuk teman-teman di Pontianak sebelum menutup acara ini. Silakan, Bang Amis. Gini. Teman-teman semua, gini. Duduk dulu, saya minta duduk. Duduk dulu. Ya, duduk dulu. Nanti saya foto dengan teman-teman. Duduk dulu. Duduk. Teman-teman semua. Gini, teman-teman semua. Ada ini di sini kan saya bilang tadi, ini salah satu desak Anies, bukan salah satu, ini desak Anies terbesar yang sudah ada. Yang paling banyak datang. Dan itu artinya semua datang dengan gagasan, semua datang dengan keinginan, semua datang dengan harapan, betul tidak? Tidak ada yang datang di sini karena dapat diberikan rupiah untuk datang di sini. Tidak ada sama sekali. Bayang sendiri. Jadi bayangkan, gini artinya teman-teman semua, tidak mungkin kita semua bisa dapat kesempatan bicara, betul tidak? Tidak mungkin. Karena itu saya bilang begini, buat teman-teman yang belum dapat, Anda tuliskan dulu. Anda tuliskan aja. Kami bawa dan tuliskan teman-teman sekalian, sampaikan. Tapi saya titip pesan, tuliskan nama dan nomor HP. Sehingga relax. Nanti. Siap. Ini teman-teman semua. Ini. Bun, kita gantian dong ngobrol ya, gantian ya. Gini, Anda tuliskan supaya nanti kita bisa bawa. Apa sih kepentingan kita teman-teman? Kami ingin sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di sini. Ini sebagai bagian dari pesan penutup teman-teman sekalian. Kami ingin Pilpres, pemilu itu adalah tentang gagasan untuk dilaksanakan, bukan sekedar hiburan untuk kita sama-sama pilih mana yang paling menyenangkan saja. Kita ingin soal gagasan, dan kita ingin agar suasana kebebasan di dalam berbicara itu hidup.
boleh bicara apa saja. Itu yang ingin kita jaga sama-sama. Karena itu saya bilang kemarin, jangan pernah ada lagi yang menyebut nama Indonesia dengan istilah apa lagi. Kita ingin suasana kebebasan terjadi. Nah, teman-teman sekalian, PR kita ada banyak. Dan teman-teman pasti akan mempertimbangkan kepada siapa kepercayaan itu diberikan. Ya, kepada itu ya. Saya ingin sampaikan pada semua teman-teman sekalian. Anda tidak mungkin ketemu dengan kesempurnaan. Karena itu jangan bandingkan kami dengan kesempurnaan. Anda mungkin. Saya dengan Anda mungkin punya kesamaan di dalam beberapa isu. Mungkin kita punya perbedaan dalam beberapa isu yang lain. Betul ya? Tidak mungkin kita sama 100%. Tidak mungkin. Tapi satu hal yang pasti, saya memilih untuk membuka diri dan berdialog, bertukar pikiran, bukan dengan menghindari tukar pikiran. Kenapa? Karena saya ingin menghormati rakyat Indonesia, agar mereka memilih bukan yang di dalam tempat yang disembunyikan isinya, tapi yang dibuka isinya. Sehingga teman-teman tahu, ditanya beberapa hari yang lalu saya ditanya hal yang sangat sensitif, yang biasanya kalau di panggung-panggung ini nggak ada yang mau menjawab pertanyaan sensitif itu. Tapi kami merasa kita harus sampaikan. Anda bisa tidak setuju, bisa setuju dengan jawabannya, tapi yang penting Anda tahu apa pikirannya, Anda tahu cara berpikirnya, Anda tahu cara mengambil keputusannya, dan Anda tahu ideologinya apa. Jadi teman-teman, kami menawarkan itu. Saat ini ada 3 pilihan untuk Pilpres. Saya minta kepada teman-teman manfaatkan untuk memilih salah satu. Memang kalau nyoblosnya 2 nggak sah. Kalau nyoblosnya 3 juga. Nyoblosnya yang sah itu hanya itu nyoblosnya. Kalau nomornya memang ada. Tapi saya tidak minta teman-teman nyoblos nomor 1. Bukan itu yang saya minta. Saya minta teman-teman untuk membandingkan apa yang Anda inginkan, bandingkan dengan 3 ini apa yang mereka akan kerjakan. Mana yang menurut Anda paling mirip dengan apa yang Anda pikirkan? Mana yang paling banyak kesamaan dengan apa yang Anda inginkan? Anda tidak mungkin ketemu yang 100% sama. Nggak mungkin. Tapi Anda bisa menilai, dengan ini saya punya kesamaan sekian persen, dengan ini sekian persen, atau ada satu isu yang menurut saya paling mendasar, dan saya akan bandingkan ketiganya di situ. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya memperbandingkan. Dan ketika teman-teman jadi pemilih yang rasional, maka pilihan Anda insya Allah akan jatuh kepada orang yang tepat. Nah, supaya teman-teman bisa memilih dengan rasional, maka saya memilih untuk menyampaikan gagasan. Saya memilih untuk membuka diri, ditanya apa saja, supaya Anda bisa memperbandingkan dengan fair, dengan adil. Republik ini sudah harus ditingkatkan kualitas demokrasinya, sehingga demokrasi kita itu bergerak lebih hari, lebih berkualitas. Jangan justru mengalami kemunduran. Dengan begitu teman-teman, maka apa yang tadi disampaikan oleh salah satu pertanyaan Ibu Wina tadi, ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang bilang, Pak, apa dampaknya? Kalau kita pilih si A, si B, ternyata hidup kita tidak berubah. Karena apa itulah kita buat acara ini. Dan acara ini ada rekamannya. Betul tidak? Dan rekamannya itu artinya apa? Besok bisa ditagih teman-teman. Saya ingatkan nih, kalau Anda berada dalam posisi calon, paling enak tidak punya rekaman sehingga tidak bisa ditagih. Paling repot itu kalau punya rekaman jadi bisa ditagih. Betul tidak? Tapi kenapa kita memilih jalur yang repot? Karena kita ingin ada perubahan yang nyata. Ya, dengan begitu bisa ditagih janjinya.
Betul tidak? Dan itulah proses peningkatan kualitas demokrasi. Inilah sebabnya saya memilih rute yang banyak orang itu merasa buat apa ini dikerjakan, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, ini adalah komitmen untuk perubahan. Bantu jaga perubahan ini agar bisa terlaksana. Ya, bantu bisa terlaksana. Dan kami ingin betul yang namanya kawasan-kawasan yang hari ini tertinggal besok akan punya status setara dengan yang lain. Dan itu komitmen yang kami ingin lakukan dalam bentuk kenyataan, bukan pernyataan. Saya ingat teman-teman, di 2016-2017 saya maju menjadi calon gubernur di Jakarta. Itu pun bukan saya mendaftar. Saya tidak pernah mendaftar calon gubernur. Saya dicalonkan. Dan kemudian ketika saya mendatangi masyarakat di Kepulauan Seribu, Kepulauan Seribu itu daerah pulau di luar daratan Jakarta. Tempatnya selalu tertinggal, selalu terkalahkan. Ketika mereka dengar bahwa kami akan melakukan A, B, C, D, F, G, apa tatapan wajah mereka? Kami dengarkan, tapi kami tak berharap banyak. Kenapa? Setiap pilkada di Jakarta, semuanya calon datang ke sini janji yang sama. Oke? Jadi mereka itu mengatakan, ya kami dengarkan Pak, tapi kami nggak berharap banyak. Kalau nanti Bapak kerjakan bagus, kalau tidak, ya sudah. Apa yang kemudian kami lakukan? Kami memastikan semua janji terlaksana di tempat yang paling tertinggal di Jakarta. Teman-teman, saya datang ke sebuah pulau, namanya Pulau Sebira. Namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira ini penduduknya hanya 700. Lokasi pulaunya lebih dekat dengan Lampung daripada dengan dermaga Tanjung Priok. Anda bayangkan itu jauh sekali. Dari Jakarta kira-kira 8-9 jam pakai kapal. Ketika saya datang pertama kali bulan April 2019, saya menjadi gubernur pertama yang mendatangi tempat yang paling jauh itu. Oke? Lalu di situ kita bangun semua yang tidak terbayangkan. Pembangkit listrik tenaga surya, sistem pengairan, pembuangan air limbah, dan yang tidak kalah penting, air minum yang ternyata ketika dibangun bukan hanya air bersih, air yang bisa langsung diminum. Pendidikan diberikan sekolahnya, diberikan tempat untuk kegiatan-kegiatan perekonomiannya. Apa yang terjadi? Berubah tempat itu. Dan kami ketika di ujung, teman-teman, datang lagi ke sana, ini pengalaman yang tidak terlupakan. Kami mau pulang, seluruh penduduk satu pulau itu melepas di dermaga. Kita semua dalam kondisi saling terharu, sambil mereka mengatakan, kapan lagi kita bisa merasakan perubahan yang kita rasakan. Itu bukan kerja satu orang, itu dikerjakan puluhan orang yang tak terlihat. Saya yang berada di depan. Tapi apa yang terjadi? Ketika janji dibuat, disiapkan sistem delivery-nya, sistem teknokrasinya, maka janji itu bisa dilaksanakan. Ini yang kami ingin sampaikan kepada semua. Hari ini kita lakukan Desak Anies. Banyak yang dibahas. Insya Allah kita buatkan sistem delivery-nya sehingga bisa terlaksana di semua tempat. Kawan muda, terima kasih semuanya. Terima kasih Pontianak. Terima kasih Kalimantan Barat. Terima kasih yang sudah tahu. Nah, itu dia. Terima kasih ya. Saya ingin ajak semuanya nih, sebelum berakhir kita tadi saya ingin sampaikan teman-teman semua, bila kita ingin perubahan, maka kita tak boleh membiarkan hanya rupiah yang menggerakkan pemenangnya. Harus kita berjuang